slide berikutnya. Jadi kita bahas dulu terkait dengan plasmodium ya. Jadi plasmodium itu merupakan protozoa darah penyebab penyakit malaria. Nah, malaria ini mempunyai vektor ya, seperti yang pernah kalian pelajari di blok mikroparasit. Jadi punya vektor sebagai mata rantai untuk penularan. Nah, vektor dari malaria ini adalah jenisnya nyamuk Anopheles betina. Nah, punya siklus dari mulai telur, kemudian larva, nimpa, dan dewasa. Kalau telurnya itu bentuknya seperti pelampung gitu ya, dan biasanya berada di permukaan air. Tidak pernah bergerombol, jadi diletakkan satu-satu gitu. Kemudian larvanya dia sejajar dengan permukaan air. Nah, larva dari Anopheles ini sifonnya rudimenter, jadi nggak terlihat gitu. Beda dengan Aedes atau Culex yang posisinya itu membentuk sudut dengan permukaan air. Kalau Anopheles sejajar dengan permukaan air. Dan Aedes maupun Culex itu sifonnya ada. Kalau Culex lebih panjang, kalau Aedes lebih pendek, tapi memiliki sifon gitu ya. Kalau nimfanya relatif hampir sama. Nah, bentuk dewasanya Anopheles dilihat dari kepalanya. Kepala Anopheles itu ada antena, ada proboscis, ada palpus gitu ya. Nah, kalau genus Anopheles itu rasio antara proboscis dan palpusnya itu sama panjang gitu ya. Nah, kalau antena tergantung, kalau jantan itu plumose, kalau betina pilose, itu terkait dengan morfologi vektor. Slide berikutnya ini adalah tempat slide. Tempat breedingnya, jadi di mana dia bisa berkembang biak gitu ya, tempat perindukannya. Jadi kalau kita mau mencegah terjadinya penularan itu juga harus mengatasi dari atau membersihkan dari breeding place-nya ya, dari Anopheles. Yuk, slide berikutnya. Ini adalah siklus hidup ya. Siklus hidup dari Plasmodium kita refresh sebentar ya. Jadi siklus hidup dari Plasmodium itu ada di tubuh nyamuk dan di tubuh manusia ya. Kalau yang di tubuh nyamuk itu sifatnya seksual, kalau di tubuh manusia aseksual gitu ya. Nah, ini tahap pertama itu Anopheles betina yang di proboscisnya, di kelenjar ludahnya itu sudah ada bentuk infektif dari Plasmodium yaitu sporozoid. Nah, kemudian sporozoid ini akan diinjeksikan, dimasukkan ke pembuluh darah ya, perifer, masuk ke pembuluh darah besar, terus menginvasi sel hepatosit gitu ya. Nah, ketika sporozoid itu masuk menginfeksi sel hepatosit, maka kemudian di sel hepatosit itu mengalami perubahan-perubahan ya, bentuk plasmodiumnya. Jadi mulai terbentuk yang namanya tropozoid gitu ya. Terus kemudian tropozoid yang mulai awal, bentuk awal, terus kemudian akan menjadi bentuk yang sison, itu namanya ya. Jadi sison, terus kemudian di dalam sison itu banyak merozoid. Pertamanya sedikit, lama-lama banyak, sampai kemudian sison itu pecah gitu. Nah, ketika pecah, merozoidnya itu keluar ya. Nah, merozoid yang keluar itu dia bisa menginfeksi kembali sel hepatosit yang lain dan juga merozoid ini menginfeksi eritrosit. Nah, ketika menginfeksi eritrosit, maka masuk ke dalam siklus
eritrositik gitu. Kalau ketika menginfeksi sel hepatosit itu masuk di siklus eksoeritrositik. Nah, di sel hepatosit ini yang terinfeksi itu ada bentuk hipnozoid. Jadi bentuk hipnozoid itu dalam keadaan dorman, ya, tidak aktif. Cuman tertentu saja spesiesnya. Jadi ada Plasmodium vivax sama ovale yang bisa melakukan hipnozoid. Kalau falciparum dan malaria itu nggak bisa, ya. Nah, ketika merozoid ini menginfeksi sel eritrosit, masuk ke siklus eritrositik, maka kemudian juga ada bentuk awal, ya, yang namanya tropozoid. Nah, di eritrositnya itu nanti ada bentuk ring form. Ring form itu adalah bentuknya seperti cincin gitu. Jadi kalau kita melihat preparat gitu, preparat darah ya, eritrosit itu, maka pada eritrosit yang terinfeksi itu ada bentukan kayak cincin gitu. Makanya dinamakan ring form. Nah, ketika bentuk ring form ini kemudian akan berubah menjadi tropozoid yang matang, ya, terus berkembang, akhirnya bentuknya eritrosit ini bentuknya menjadi sison. Jadi sison itu sama seperti di sel hepatosit. Jadi banyak merozoid di dalamnya, kemudian ada warna agak kekuning kecoklatan itu adalah pigmen hemozoin milik Plasmodium. Nah, ketika sison eritrositik ini ruptur, maka merozoid itu akan keluar, ya. Merozoid akan keluar dan juga menginfeksi sel eritrosit yang lain, begitu seterusnya, ya. Nah, merozoid yang pecah dari sison eritrositik ini di samping menginfeksi sel eritrosit yang lain, dia juga akan ke pembuluh darah perifer, terus kemudian akan membentuk bentuk gametosit gitu. Nah, bentuk gametosit ini ada di peredaran darah perifer yang nantinya ketika ada nyamuk Anopheles betina menggigit, maka terambil bentuk gametositnya ini masuk ke dalam tubuh nyamuk. Nah, di dalam tubuh nyamuk terjadi siklus seksual. Jadi menjadi makro dan mikrogamet, kemudian menjadi sikot, sikot kemudian ke daerah midgutnya nyamuk menjadi ookinet, ookista, kemudian pecah, ya, terus kemudian menjadi sporozoid yang sudah siap diinjeksikan yang ada di kelenjar ludah, begitu seterusnya, ya. Nah, untuk mengetahui apakah jenis apa namanya ini, jenis atau spesies apa yang menginfeksi eritrosit itu dilihat dari bentuk eritrositnya. Jadi kalau kita lihat di preparat itu, kalau eritrosit yang terinfeksinya itu tidak membesar ukurannya, jadi dibandingkan dengan eritrosit yang tidak terinfeksi itu tidak membesar, jadi sama ukurannya, maka spesies yang menginfeksi itu adalah ovale dan falciparum dan malariae. Tapi kalau eritrosit yang terinfeksinya itu ukurannya jadi lebih besar dibandingkan dengan eritrosit yang normal, maka yang menginfeksi itu adalah ovale dan vivax gitu. Jadi ketika kita melihat preparat darah, ya, eritrosit itu yang pertama harus kita lihat adalah ukurannya. Dibandingkan antara ukuran sel eritrosit normal dengan sel eritrosit yang terinfeksi. Kalau sel eritrosit yang terinfeksi itu ukurannya sama besar dengan eritrosit yang normal, maka yang menginfeksi itu adalah falciparum atau malariae. Tapi kalau ukuran eritrosit yang terinfeksi itu lebih besar dibandingkan ukuran eritrosit normal, maka yang menginfeksi adalah ovale dan vivax. Baru kemudian kita lanjut ke bentuknya. Bentuknya apa sih? Tropozoid kah? Tropozoid masak kah? Atau sudah bentuk apa namanya? Gametosit atau bentuk sison. Nah, kayak gitu ya. Nanti di praktikum seperti itu. Slide berikutnya.
Jadi ini ada penyebab malaria pada manusia itu ada 5 jenis Plasmodium, ada Vivax, Falciparum, malaria, Ovala, Knowlesi. Kalau Knowlesi itu dulu karena dia di binatang ya, tapi kemudian ternyata bisa juga menginfeksi manusia. Nah, perbedaan dari kelima spesies ini tentu saja pertama dari morfologinya, yang kedua dari demam ya. Jadi periodik demamnya itu berbeda gitu. Jadi kalau Vivax demamnya tiap 3 hari, kalau Falciparum 1 sampai 2 hari, kalau malaria sampai 4 hari gitu ya. Ovala sama kayak Vivax ya 3 hari. Seperti itu. Sedangkan kalau Knowlesi juga tiap hari ya. Slide berikutnya. Nah, ini tentang sekuestrasi dan cytoadherence. Jadi itu yang di atas itu ya, itu adalah bentuk eritrosit yang sebelah kanan, yang di atas 3. Itu adalah eritrosit yang terinfeksi gitu ya. Jadi eritrosit yang terinfeksi itu bisa kalian cermati itu kan ada bentuk kayak cincin gitu ya. Makanya itu dinamakan ring form gitu. Nah, kalau sel eritrositnya itu yang terinfeksi itu sama besar ukurannya, maka kemungkinan itu falciparum atau malaria. Kamu lihat di bawahnya itu yang warna ungu gitu ya. Ada ungu enggak? Ya, itu yang di bawahnya itu. Nah, itu kamu lihat yang eritrosit yang kosong, itu adalah eritrosit yang normal. Ya, tapi kemudian yang eritrosit yang sudah banyak ungu-ungunya itu adalah eritrosit yang terinfeksi. Ya. Nah, sekarang kamu bandingkan kalau eritrosit yang normal dengan eritrosit yang terinfeksi itu ukurannya nggak sama, maka kemungkinannya adalah ovale atau Vivax. Tapi kalau sama, kemungkinannya falciparum atau malaria gitu. Nah, eritrosit yang terinfeksi itu dia punya kecenderungan untuk mengadakan perlekatan gitu. Jadi setelah diinfeksi oleh Plasmodium, dia punya kemampuan pengen melekat dengan eritrosit yang lain gitu. Meskipun eritrosit yang lain itu belum terinfeksi gitu. Jadi dia itu mempunyai kemampuan untuk adhesi jadi ya. Jadi melekat gitu. Nah, makanya kemudian akan terjadi bentuk yang namanya clumping ya. Jadi karena itu melekat tadi itu. Nah, kalau terus kemudian dia melekat maka akhirnya membentuk suatu gumpalan. Nah, nanti itu yang menyebabkan terjadinya obstruksi gitu. Ya, jadi ada istilah rosetting. Rosetting itu adalah perlekatan dari eritrosit yang terinfeksi ke eritrosit yang normal. Gitu maksudnya. Ya. Dan clumping itu adhesi antara sel-sel yang terinfeksi. Jadi sel-sel yang terinfeksi juga saling melekat dan sel yang terinfeksi itu bisa melekat dengan yang eritrosit yang tidak terinfeksi gitu. Jadi akhirnya membentuk suatu kumpalan-kumpalan ya. Ini nanti yang menyebabkan terjadinya patogenesa di klinisnya malaria ya. Slide berikutnya. Nah, jadi di slide ini menjelaskan bahwa eritrosit yang sudah terinfeksi oleh Plasmodium ya, itu kan ada eritrosit itu ada yang terinfeksi dan yang belum terinfeksi. Oke. Kalau yang tidak terinfeksi yang terinfeksi eritrositnya terinfeksi oleh Plasmodium, maka Plasmodium ini mengeluarkan mediator-mediator yang sifatnya toksik. Sehingga mediator yang sifatnya toksik itu akan mengaktifasi atau menginisiasi respon inflamasi. Dan juga terjadi perubahan metabolik ya. Nah, respon inflamasi ini nantinya akan bermanifestasi klinis seperti demam, trias malaria itu ya, demam, berkeringat, kemudian menggigil. Sedangkan kalau perubahan metabolik itu bisa terjadi hipoglikemi salah satunya. Nah, karena
malah eritrosit yang terinfeksi Plasmodium ini juga bisa menyebabkan anemi karena kan rusak jadinya eritrositnya ya. Jadi jumlah eritrositnya jadi berkurang volumenya, akibatnya terjadi anemi gitu. Nah, kemudian seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa eritrosit yang terinfeksi itu mampu melekat, kan dia tadi ya ada sekuestrasi dan cytoadherence. Jadi dia melekat, mempunyai kemampuan melekat pada pembuluh darah, ya, melekat pada pembuluh darah, terus kemudian menyebabkan obstruksi di aliran darahnya. Nah, kalau terjadi obstruksi di aliran darah, maka kan terjadi hipoksia jaringan, ya kan? Karena ada jaringan yang tidak dialiri oleh oksigen gitu, karena terjadi sumbatan begitu kan. Terus juga menyebabkan kerusakan pada mikrosirkulasi gitu. Nah, hipoksia pada jaringan dan terjadinya kerusakan mikrosirkulasi ini menyebabkan disfungsi organ, misalnya di otak, sehingga bisa terjadi cerebral malaria di hematologinya, di IC atau di respiratory gitu. Nah, kemudian juga sel darah eritrosit yang terinfeksi ini juga akan menyebabkan fagositosit dari sel-sel imun kan ya. Nah, maka terjadi terjadi pada lian ya, liannya itu lebih bekerja keras gitu ya. Akibatnya lian dan hepalnya lebih bekerja keras sehingga terjadi pembesaran. Makanya terjadi splenomegali atau hepatomegali. Dan juga terjadi hemolisis hingga memperberat terjadinya anemi dan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada ginjal gitu ya. Nah, sedangkan sel darah merah yang tidak terinfeksi itu juga akan dirusak juga gitu, dan juga dia kehilangan deformitasnya, akhirnya juga akan berkurang jumlah dari eritrosit yang normal seperti itu ya. Slide berikutnya ini ini cerita terkait juga sama ya patogenesanya dari Plasmodium. Jadi parasit malaria yaitu Plasmodium dia menginfeksi ya sel darah merah. Nah, sel darah merah yang terinfeksi tadi maka akan meningkatkan vikositas dari sel darah merah atau eritrosit, sehingga kemudian terjadi peningkatan membran, jadi lebih kaku gitu sel darah merahnya itu, sehingga dia nggak seperti yang normal itu ya, jadi lebih kaku sehingga akhirnya lebih kemudian bisa tadi sekuestrasi ya, saling melekat tadi, terus kemudian terjadi obstruksi di aliran darah, menyebabkan fungsi dari kapiler, densitas kapilirnya menurun, maka terjadi perfusi jaringannya itu menurun dan terjadi hipoksia. Nah, hipoksia ini akan menyebabkan disfungsi organ. Kemudian malaria, parasit malaria, Plasmodium itu juga menghasilkan toksin, yaitu glikofosfoinositol ya. Glikofosfoinositol ini akan mengaktifasi monosit. Monosit itu kan salah satu dari jenis leukosit ya. Kemudian, nah aktivasi monosit ini akan mengakibatkan mediator-mediator inflamasi seperti interleukin 1, 6, kemudian MCSF, TNF, dan yang lainnya juga teraktivasi ya. Nah, mediator-mediator inflamasi ini akan merubah di perubahan di tingkat seluler ya, sehingga juga menyebabkan disfungsi organ gitu. Kemudian juga Plasmodium itu juga ada
perubahan ya, dia menyebabkan perubahan di SRC kinase, yaitu dependen yang diinisiasi oleh merozoid, protein-protein yang dihasilkan oleh merozoid. Nah, hal ini juga berakibat terjadinya kerusakan pada permeabilitas dari endotelium itu. Nah, kerusakan ini menyebabkan perubahan terkait dengan cairan interstisial sehingga terjadi peningkatan cairan pada jaringan. Nah, itu juga menyebabkan disfungsi organ gitu. Terus kemudian juga plasmodium itu mempunyai protein permukaan ya, dan juga ini Plasmodium falciparum EMP1. Ini juga mempengaruhi sel-sel endotel dan juga sinsitiotrophoblas yang bisa berikatan dengan berbagai macam vaskuler, interstisial dan sebagainya. Maka kemudian ada endothelial cell signalin dan meningkatkan ekspresi dari molekul adesi. Nah, peningkatan molekul adesi ini juga akan menyebabkan semakin banyak sekuestrasi dari eritrosit yang menyebabkan obstruksi dan juga terjadi pelekatan antara eritrosit, leukosit maupun juga trombosit gitu ya. Jadi intinya nanti mengarah kepada disfungsi organ itu ya. Makanya kemudian kenapa pada malaria itu bisa menyebabkan kerusakan berbagai organ, tidak hanya di sel darah merahnya aja, di eritrosit, tapi juga di ginjal, kemudian di hematologi yang lain, kemudian di cerebral ya juga bisa menyebabkan melewati sehingga bisa menyebabkan gangguan pada janin juga gitu. Ini slide berikutnya, ini juga patofisiologi. Slide berikutnya, patofisiologi pada malaria yang berat ya, terutama pada yang disebabkan oleh falciparum. Nah, ini sekuestrasinya ini karena adanya sitoadenan tadi, pelekatan dan rosetting ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini adalah pembuluh darah ya. Nah, itu kalau di situ kita lihat adanya eritrosit yang tidak terinfeksi ya, non-infected eritrosit. Nah, kalau non-infected itu akhirnya kan dia harusnya bisa tidak ada kendala gitu ya. Tapi kemudian ini ada eritrosit yang diinfeksi oleh falciparum. Nah, eritrosit yang diinfeksi oleh falciparum ini dia mempunyai kemampuan itu tadi kemampuan untuk melekat itu ya, sitoadherence dan rosetting itu tadi. Nah, kemudian juga dia menempel ya di endotelial, di dinding-dinding endotel itu, kemudian juga dia bisa rolling gitu ya, terus mengaktifasi dari mediator inflamasi seperti IFN gamma atau TNF alpha, terus kemudian juga menyebabkan akhirnya sumbatan itu oklusi pada vaskuler ya, sehingga kemudian nanti aliran darahnya kan terganggu ya, oksigennya juga tidak bisa disalurkan, maka terjadi kemudian hipoksia ya. Slide berikutnya. Nah, manifestasi dari infeksi yang disebabkan plasmodium itu ada yang dinamakan benign malaria atau malaria yang tidak ada komplikasi, dan malaria dengan komplikasi atau malaria berat. Nah, ini slide berikutnya, ini adalah patogenesis dari malaria berat. Jadi parasitemi itu adalah kadar plasmodium di dalam darah. Ya. Nah, sama sih sebenarnya dengan sebelumnya. Jadi kalau semakin banyak plasmodiumnya, maka kerusakan eritrositnya semakin banyak. Semakin banyak juga terjadi sekuestrasi dan aktivasi dari respon imun. Nah, pada akhirnya nanti terjadi disfungsi dari organ-organ yang vital gitu ya. Slide berikutnya ini juga menggambarkan bahwa plasmodium itu bisa menembus barier plasenta sehingga nanti bisa terjadi
ibu hamil yang terinfeksi Plasmodium itu bisa menyebabkan gangguan juga pada janin yang dikandungnya gitu ya. Slide. Nah, ini di tabel ini ada beberapa sindrom malaria yang berat ya. Jadi ada cerebral malaria, plasenta malaria gitu ya. Kemudian malaria berat yang ada anemi dan metabolic acidosis ya. Itu yang manifestasi klinisnya itu yang terkait dengan disfungsi organ gitu ya. Oke, slide berikutnya. Ini adalah manifestasi klinis sama sebenarnya dengan siklus hidup Plasmodium di awal tadi, hanya di sini yang perlu diperhatikan itu adalah ketika di siklus eritrosit. Jadi ketika merozoitnya itu sudah menginfeksi eritrosit, maka pada saat itu mulai terjadi demam, gitu ya. Mulai terjadi demam karena tadi eritrosit yang terinfeksi Plasmodium dia akan mengeluarkan toksin yang dinamakan glikofosfoinositol ya. Nah, glikofosfoinositol ini merupakan reseptor permukaan yang dimiliki oleh Plasmodium ketika menginfeksi eritrosit. Nah, reseptor ini kemudian akan mengaktifasi sel-sel sitokin inflamasi dan kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi prostaglandin E2, di mana prostaglandin E2 ini mengakibatkan atau dia akan mengarah ke hipotalamus sebagai termoregulator dari suhu, sehingga kemudian suhu itu akan meningkat begitu. Jadi manifestasi klinis dari malaria itu dimulai ketika merozoit itu menginfeksi sel eritrosit. Ketika di hepatosit itu manifestasi klinisnya belum nampak gitu ya. Oke, slide berikutnya. Ini adalah masa inkubasi. Jadi tidak sama antara berbagai spesies itu ya. Yang paling lama itu Plasmodium malariae. Tapi juga Plasmodium vivax itu juga bisa ya dari 17 hari sampai 12 bulan. Makanya vivax itu dia bisa hipnozoid, artinya dia dormant di dalam sel hepatosit, nanti suatu saat dia mereinfeksi. Jika imun dari hostnya itu turun, dia bisa menginfeksi kembali gitu ya. Slide berikutnya, ini adalah gejala prodromal. Gejala prodromal itu gejala awal yang biasanya gejala itu nggak khas gitu ya. Jadi misalnya malaise, sakit kepala, nyeri, anoreksi dan sebagainya. Ini kan bisa semua penyakit itu awalnya kan ya hampir-hampir sama gitu ya. Itu namanya gejala prodromal. Nah, kemudian setelah itu baru slide berikutnya ini yang khas adalah gejala malarianya. Jadi karakteristiknya ada demam periodik, anemia, dan splenomegali. Nah, demam periodik ini dinamakan trias malaria tadi, yaitu dingin ya. Jadi dia menggigil, kemudian setelah itu berkeringat, menggigil, setelah itu suhunya meningkat dan kemudian berkeringat. Nah, antara demam sampai kemudian turun demamnya itu bermacam-macam periode bebasnya ya, tergantung dari spesiesnya. Selain itu juga ada sakit kepala, terus kemudian gejala gastrointestinal. Tapi yang khas itu adalah demam periodik ini gitu. Terus ditambah dengan pemeriksaan lab anemi dan pemeriksaan dari fisik ya, pemeriksaan fisik ditemukan splenomegali. Slide berikutnya ini adalah kaitan terkait dengan spesies ya untuk demam periodiknya itu ya. Jadi kalau malaria tertiana 48 jam gitu ya. Kemudian Quartana 72 jam dan Tropika itu enggak
nggak beraturan gitu tuh ya. Falciparum ini grafiknya seperti ini. Kadang 24 jam, kadang 48 jam gitu ya kalau falciparum. Slide berikutnya kita lihat satu spesies masing-masing ya. Jadi kalau malaria vivax itu serang ini ya apa demamnya tadi. Demamnya kita lihat demam ireguler ya. Jadi 2 sampai 4 hari. Kemudian kalau splenomegaly itu hampir sama ya. Yang penting nama malarianya ya. Biasanya begitu, malaria tertiana gitu. Disebabkan oleh Plasmodium vivax gitu ya. Slide berikutnya kita lihat malaria ini tentu saja disebabkan oleh Plasmodium malariae. Nama lainnya malaria quartana ya. Terus kemudian selanjutnya malaria ovale itu penyebabnya adalah Plasmodium ovale. Ini dikatakan bentuknya paling ringan gitu ya. Nah, ovale itu mirip dengan vivax gitu, makanya mesti digandengkan gitu ya, karena morfologi dan yang lainnya klinisnya itu sama ya. Terus kemudian falciparum. Ini malaria tropika nama lainnya ya. Jadi falciparum itu menyebabkan manifestasi klinis paling berat ya, karena dia paling virulen gitu. Jadi demamnya bisa lebih dari 40 derajat gitu ya, bisa sering menimbulkan komplikasi. Pokok Plasmodium falciparum itu paling pinter gitu ya. Dia sering terjadi resistensi pada obat-obatan anti malaria. Dia inovatif gitu ya, mempunyai sifat inovatif, berkreatif, wah pokoknya pinter itu ya falciparum gitu ya. Kalau yang lain-lain nggak terlalu pinter ya, yang spesies yang lain. Slide berikutnya, ini adalah Plasmodium knowlesi. Itu dulu hanya menginfeksi pada kera, tapi kemudian ternyata bisa menginfeksi ke manusia. Maka kemudian dimasukkan pada spesies yang bisa menginfeksi manusia. Nah, slide berikutnya kita menjelaskan adanya berbagai tipe infeksi. Jadi ada istilah recrudescence, relapse, recurrent atau reinfeksi. Jadi kalau recrudescence itu adalah eksaserbasi dari parasitemia yang tidak terdeteksi karena adanya bentuk eritrosit yang survive ya. Nah, jadi ini biasanya disebabkan oleh falciparum atau malaria. Kalau relapse itu istilah yang digunakan terjadinya reaktivasi dari bentuk hipnozoid ya, bentuk hipnozoidnya Plasmodium yang ada di sel hepar gitu ya. Jadi bisa berlainan dengan infeksi yang sebelumnya ya. Spirits itu dipisahkan dari infeksi sebelumnya dengan spesies yang sama. Jadi ketika sebelumnya itu diinfeksi oleh vivax atau ovale, kemudian dia hipnozoid. Nah, mungkin pada saat penata laksanaan itu obatnya yang diminum itu mungkin obat yang nggak sampai membunuh fase atau bentuk hipnozoid gitu loh. Atau kurang lama gitu minumnya. Biasanya Ovala atau Vivax itu minum Primaquinnya 14 hari. Nah, ini mungkin enggak 14 hari sehingga bentuk hipnozoidnya enggak kena gitu kan, enggak kena oleh obat. Jadi pada akhirnya dia akan menginfeksi kembali. Ya. Terus kalau yang recurrence atau reinfeksi itu adalah bentuk eksoeritrositik ya. Yang menginfeksi eritrosit yang dibedakan dengan infeksi sebelumnya. Tapi bisa semua spesies. Kalau yang relapse itu hanya vivax dan ovale karena punya fase hipnozoid. Tapi kalau recurrence atau reinfeksi itu bisa semua spesies, artinya bisa vivax, ovale, malaria maupun falciparum gitu ya. Slide berikutnya kita baca terkait dengan malaria beratnya. Jadi definisinya adalah kapan seseorang itu didiagnosa sebagai malaria berat, karena tentu saja
penata laksanaannya akan beda dengan malaria uncomplicated ya. Jadi malaria yang tidak mempunyai komplikasi. Nah, kalau malaria berat itu didefinisikan sebagai pasien yang diinfeksi oleh Plasmodium ya dengan satu atau lebih manifestasi klinik atau adanya pemeriksaan laboratorium gitu ya. Jadi pemeriksaan laboratoriumnya itu bisa anemi ya, anemi berat. Jadi 5 gram per dl gitu ya. Kemudian hipoglikemi, asidosis ya, kerusakan pada ginjal, hiperlaktatemia atau hiperparasitemi. Jadi parasit dalam darahnya itu demikian tinggi gitu ya. Misalnya 5% gitu ya. Terus kemudian dari manifestasi klinik ada edema pada pulmo itu dengan pemeriksaan X-ray. Kemudian juga ada perdarahan yang spontan yang abnormal, terus sudah ditemukan ikterik gitu ya, hemoglobin urea, kemudian juga ada respiratory distress ya, juga ada penurunan kesadaran seperti itu. Jadi kalau menemukan satu atau lebih dari tanda seperti itu, maka bisa didiagnosa dengan malaria berat. Nah, slide berikutnya kita lihat faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya malaria berat. Itu biasanya karena pasien yang terinfeksi itu usianya masih balita ya, di mana balita itu kan imunnya juga belum maksimal ya, berfungsi belum maksimal. Kemudian juga wanita hamil, juga penderita imunokompromis, terus kemudian penduduk daerah endemis yang dia tinggal di daerah endemis dan kembali ke daerah tersebut. Jadi misalnya dari Papua, kemudian dia sudah ke Jawa, udah lama sekali gitu, terus kemudian dia ke Papua lagi. Nah, seperti itu. Atau turis atau wisatawan ya, misalnya dari Jawa, terus kemudian ke daerah endemis, ke Papua gitu. Nah, itu juga tanpa minum obat-obatan kemoprofilaksis itu juga bisa menjadi atau terinfeksi Plasmodium falciparum dan langsung bisa terjadi malaria berat ya. Slide berikutnya kita lihat infeksi Plasmodium pada ibu hamil ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa Plasmodium itu bisa melalui sawar darah plasenta. Sehingga kalau misalnya ibu hamil terinfeksi Plasmodium, maka nanti bisa menginfeksi pada janin. Nah, kemudian outcome-nya atau luarannya itu IUGR ya. Jadi IUGR itu intrauterine growth retardasi. Jadi pertumbuhan dari janinnya itu nggak bagus gitu. Atau bisa terjadi kematian janin ya. Intrauterine fetal death atau fetal distress. Jadi terjadi keadaan kritis pada janin. Kemudian juga beratnya rendah gitu ya, dan juga bisa terjadi kelahiran yang prematur atau terjadi kongenital malaria. Nah, kalau ibu yang hamil terinfeksi, maka ibu itu karena imun responnya juga turun, maka bisa jatuh pada malaria berat di mana organ-organ yang lain juga bisa terganggu gitu ya. Seperti itu. Slide berikutnya bagaimana sih mendiagnosis seseorang itu didiagnosis terinfeksi malaria. Yang pertama adalah tentu saja dengan anamnesis. Anamnesis itu yang penting di sini adalah apakah pernah mengunjungi daerah endemis malaria gitu ya. Jadi dia biasanya pasien itu kan mengeluh datang ke dokter dengan misalnya dia mengeluh panas atau demam gitu ya. Demam berapa hari terus demamnya naik turun begitu. Terus ada fase misalnya menggigil, sakit kepala dan sebagainya. Nah, itu pertama kali yang ditanyakan adalah pernah nggak berkunjung ke daerah endemis begitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu kan dilakukan pemeriksaan fisik.
Misalnya pada konjungtivanya anemis, kemudian ternyata misalnya ditemukan splenomegali atau ditemukan hepatomegali, misalnya seperti itu. Nah, dari pemeriksaan fisik sudah bisa mengarah ya. Nah, tapi untuk mendiagnosis secara pasti ditegakkan dengan pemeriksaan lab, yaitu pemeriksaan dengan hapusan darah tipis. Nanti ditemukan nggak plasmodium yang menginfeksi. Begitu. Jadi gold standarnya adalah ini pemeriksaan dengan hapusan darah tipis, gitu ya. Kalau diagnosis imunologi itu ya juga bisa, cuman mahal gitu ya, mahal dan nggak semua vaskes itu ada gitu ya. Oke, slide berikutnya ini juga ada beberapa diagnosis ya, metode diagnosis malaria. Jadi pakai antigen. Jadi di sini ada namanya rapid test. Rapid test itu pada daerah endemis ya. Jadi kayak misalnya dia punya keluhan tadi panas badan gitu ya. Terus kemudian di rapid test gitu. Kayak glukotes itu loh. Kalau kalian periksa darah itu pakai glukostik ya. Itu juga sama rapid test gitu. Terus kemudian diambil darahnya terus ini kan diteteskan nanti ada garisnya. Misalnya garis 2 positif malaria, garis 1 enggak gitu. Ya, itu namanya rapid test dari antigen. Antigen antibody. Cuman rapid test itu kekurangannya, kelebihannya bisa mendeteksi bahwa seseorang itu terinfeksi plasmodium apa enggak gitu. Tapi kerugiannya adalah tidak tahu jenis atau spesies plasmodium yang menginfeksi, apakah falciparum, apakah malaria, apakah vivax atau ovala itu enggak tahu jenis spesiesnya, cuma memang terinfeksi plasmodium gitu aja gitu loh. Ya, kalau pakai hapusan darah tipis yang diwarnai gemsa itu kita bisa tahu gitu. Oh, ini spesiesnya yang menginfeksi falciparum. Kenapa? Karena eritrosit yang terinfeksinya tidak membesar, bentuknya ring form, double ring form dan sebagainya begitu ya dari morfologinya. Yang kedua adalah PCR. PCR itu deteksi DNA atau mRNA sequences ya yang spesifik terhadap plasmodium. Ini sensitif dan spesifik, tapi tes ini sangat mahal ya. Jadi butuh waktu beberapa jam dan juga membutuhkan teknisi yang paham bagaimana merunningkan PCR. Kemudian juga teknik fluorescence ya. Nah, ini lebih specificity dan sensitivity-nya lebih rendah gitu ya. Dan juga tidak bisa mengidentifikasi spesies parasit. Kemudian ada tes serologi juga ya. Ini basicnya dari imunofluorensi untuk mendeteksi antibodi terhadap plasmodium spesies. Slide berikutnya ini yang gold standard, yaitu tetap dengan pemeriksaan hapusan darah tipis. Nanti kan kalian pratikum ya hari Jumat itu kan dengan pengambilan darah perifer, kemudian dihapuskan di objek gelas, kemudian diwarnai, setelah itu nanti dilihat gitu, dihitung parasiteminya ya. Oke, slide berikutnya bagaimana cara sekarang pengobatan malaria yang terbaru itu memang berdasarkan diagnosis mikroskopik, kemudian terapinya harus kombinasi, artinya tidak boleh diterapi dengan hanya satu obat tunggal gitu ya. Dan juga ada treatment radikal. Nah, outcome-nya itu fokus pada pengobatan secara klinis, kemudian clearance dari parasitologi dan juga menghambat transmisinya. Ya, juga di monitoring bagaimana sih efikasi anti malaria ya berdasarkan dari manifestasi klinik dan juga dari pemeriksaan parasitologi dari mikroskopik gitu ya. Oke, slide berikutnya kita lihat uncomplicated malaria, artinya malaria yang tidak ada komplikasinya. Jadi gejalanya hampir sama ya. Terus kemudian simptomnya juga nggak terlalu spesifik ya. Karena
bukan komplikasi, jadi yang biasa. Nah, ini untuk ibu hamil yang terinfeksi Plasmodium tapi tidak mengalami komplikasi itu tergantung semester ya. Jadi tergantung kalau pada semester pertama kehamilan maka diberikan quinin dosis 10 mg per kilo berat badan ya, ditambah clindamycin selama 7 hari. Tapi kalau terinfeksinya pada trimester kedua atau ketiga maka first line-nya harus dikasih ACT, artemisinin kombinasi terapi. Dan lini keduanya kalau nggak ada obat ACT ya diberikan quinin dan clindamycin gitu. Nah, ini tidak sama ya, tergantung kapan ibu hamil itu terinfeksi gitu. Nah, slide berikutnya ini adalah pasien yang, maksudnya bukan pasien hamil ya, pasien yang terinfeksi falciparum, Plasmodium falciparum yang tidak komplikasi ya, tidak ada komplikasi. Itu diberikan lini pertamanya adalah artesunat ditambah amodiaquin ditambah primaquin atau DHP plus primaquin. Jadi lini pertama itu mesti ACT kombinasi, nggak pernah pengobatan malaria itu cuma dosis tunggal, misalnya kina gitu itu nggak laku ya, karena nggak efektif, pasti ya tetap aja plasmodiumnya nggak mati gitu. Nah, yang lini kedua baru dikasih kina ditambah doxycycline atau tetracycline plus primaquin gitu. Jadi apa namanya tetap pakai kombinasi ya. Slide berikutnya ini berdasarkan umur ya, bisa kalian baca itu. Slide berikutnya ada tabel itu di situ. Ya, ada tabel ya. Jadi hari pertama, hari kedua, ketiga dosisnya apa aja. Terus tergantung umurnya. Kalau dewasa berarti yang lebih dari 15 tahun ya. Jadi hari pertama itu diminum itu tabletnya sekian gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian primaquin ini kamu lihat ya, di hari pertama dia cuma minum hari pertama primaquin kalau dewasa 2 sampai 3 gitu ya. Setelah itu hari kedua, hari ketiga primaquinnya nggak ada ya kan. Gitu kalau falciparum ya. Slide berikutnya. Ini kalau nggak ada yang kombinasi, jadi nggak ada ACT tadi ya, jadi bisa pakai kina ditambah doxycycline ditambah primaquin gitu. Jadi hari pertamanya primaquinnya untuk yang dewasa ya, lebih dari 15 tahun itu 2 sampai 3 ya. Terus kemudian hari kedua sampai 7 sudah nggak ada primaquinnya gitu. Jadi primaquin hanya diminum pada hari pertama saja ya. Ya oke, kita lihat yang dengan dihidro, slide berikutnya nah dengan dihidroartemisin DHP ya, DHP itu jadi kalau yang pertama itu kan tadi dibilang bahwa kombinasi lini pertama itu bisa artesunat, amodiaquin plus primaquin atau DHP plus primaquin gitu ya. Yang tadi tabel-tabel sebelumnya itu menjelaskan yang artesunat, amodiaquin dan primaquin. Nah, yang tabel ini yang sekarang ini pengobatan dengan DHP plus primaquin gitu. Ini adalah sama ACT tapi kemasannya beda gitu loh. Paham ya? Jadi ACT itu ada yang DHP plus primaquin atau ada yang artesunat, amodiaquin dan primaquin gitu. Nah, kalau yang DHP dengan primaquin itu untuk falciparum memang diminum cuma hari pertama saja ya. Jadi kamu lihat ya di hari 1 sampai 3 itu minum DHP. Kalau pada yang dewasa 3 sampai 4 tablet ya. Terus kemudian kalau yang
diinfeksi oleh falciparum, maka Primaquine itu cuma diminum hari pertama. Ya. Tapi kalau yang diinfeksi oleh Vivax, ya, Primaquine-nya itu diminum 2 minggu. Tuh, kamu lihat ya, H1 sampai 14. Kenapa? Karena Vivax itu sifatnya hipnozoid. Ya, jadi kalau Primaquine yang nggak diminum sampai 14 hari, maka nggak bisa membunuh yang Vivax atau Ovala yang hipnozoid gitu loh. Maka tadi kenapa bisa terjadi apa namanya rekrudensi misalnya apa yang terjadi rekurens ya, rekurens karena infeksi dari Vivax ya, mungkin Primaquine-nya itu nggak diminum sampai 2 minggu gitu, sehingga dia bisa kembali menginfeksi ya, relapse itu tadi. Oke, jadi bisa ya membedakan bagaimana Primaquine itu dikonsumsi untuk yang Plasmodium falciparum, untuk infeksi yang disebabkan falciparum dan juga infeksi yang disebabkan oleh Vivax ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ya, jadi sama di lini pertamanya kayak falciparum ya, artesunate, amodiaquine plus primaquine atau DHP plus primaquine gitu maksudnya ya. Lini keduanya yang beda. Kalau di falciparum tadi lini keduanya kan kina, doxycycline atau tetracycline plus primaquine. Tapi kalau yang di mana ini Vivax atau Ovala, lini keduanya cuma kina plus primaquine. Jadi nggak disertai tetra maupun doxycycline. Gitu. Itu yang harus kalian cermati ya terkait dengan penata laksanaan. Berikutnya, tabel berikutnya ini berdasarkan umur ya, sama ya, kamu nanti bisa cermati ya. Slide berikutnya juga itu yang relapse ya. Kenapa relapse ya? Karena tadi mungkin pengobatan Primaquine-nya nggak sampai 2 minggu, maka diulang lagi ya. Kemudian selanjutnya ini adalah regimen pada malaria berat ya. Kalau malaria berat misalnya ini artemeter intramuskular gitu ya. Itu misalnya malaria berat karena cerebral malaria gitu ya. Cerebral malaria maka nggak mungkin diminum kan, nggak mungkin oral, jadi intramuskular gitu. Jadi intramuskular tuh diinjeksikan di IM gitu ya. Kemudian di suppositoria juga atau IV gitu ya. Dimasukkan secara IV. Jadi ini adalah obat-obatan anti malaria tapi untuk yang malaria berat. Jadi nggak diminum tapi di melalui IV, IM maupun suppositoria ya, atau ini kan dengan dicampur dengan infus ya. Oke. Slide berikutnya ini obat-obatannya ya. Ada artesunate, ada artemeter, ada suppositoria, bagaimana artesunate itu dilarutkan ya dengan sodium bikarbonat. Nah, itu terkait dengan pasien malaria berat ya. Slide berikutnya ini terapi komplikasi ya. Jadi kalau terjadi cerebral malaria, hiperpireksia itu maksudnya tubuhnya itu sangat tinggi suhunya ya. Jadi suhunya sangat tinggi, jadi kemudian ada kejang juga, hipoglikemi ya, anemi yang berat gitu, ada edema pada paru, kemudian ada kegagalan pada ginjal secara akut atau perdarahan spontan ya. Itu early treatment-nya seperti ini ya. Slide berikutnya apa saja faktor yang mempengaruhi prognosis. Jadi tergantung dari kecepatan kita bisa mendiagnosis secara cepat dan benar, dan kemudian juga pemilihan obat-obatan. Maka penting untuk mengetahui spesiesnya tadi ya, spesies dari Plasmodiumnya, kemudian juga klinisnya gimana gitu ya. Kalau klinisnya sudah memburuk ya,
ya nggak nunggu dari laboratoriumnya, tapi ditangani dulu gitu ya dari klinisnya. Kemudian juga tadi disfungsi organnya. Jadi kalau misalnya disfungsi organnya semakin sedikit, maka prognosisnya semakin baik. Dan kemudian jumlah parasiteminya. Kalau parasiteminya dalam darah itu lebih dari 15% misalnya, ya maka bisa terjadi sepsis, ya kan? Karena plasmodium di dalam darahnya itu udah 15% gitu. Jadi hampir semua eritrosit terinfeksi dan otomatis kan nanti menyebabkan disfungsi organnya juga lebih banyak. Maka nanti akan buruk ya prognosisnya. Slide berikutnya, kalau terkait dengan indikator klinis atau manifestasi klinis, ya dia kalau terjadi penurunan kesadaran, maka prognosisnya jelek. Kalau terjadi akut kidney injury atau edema juga, asidosis, ya gagal nafas, perdarahan, dan imun yang turun itu juga memberikan prognosis yang jelek ya. Jadi tergantung juga dari indikator klinis. Slide berikutnya, bagaimana sih cara mencegah malaria? Berarti harus kita aware ya, jadi tahu faktor resiko, masa inkubasinya, terus kemudian mengetahui gejala utama karakteristiknya yaitu trias malaria tadi ya. Kemudian juga bagaimana menghindari gigitan nyamuk. Ya, jadi gigitan nyamuk berarti harus dengan menggunakan repelan, kemudian mungkin tidur dengan kelambu ya. Terus kemudian juga eh, membersihkan atau sarang-sarang nyamuk itu ya untuk breeding place-nya ya. Terus kemudian juga menggunakan kemoprofilaksis ya. Kemoprofilaksis kalau kita berkunjung ke daerah endemis ya, terus kemudian segera konsultasi ke dokter gitu ya, untuk supaya bisa didiagnosis dan ditata laksanakan dengan cepat gitu. Ini slide berikutnya ini adalah kemoprofilaksis untuk anti malaria. Jadi kemoprofilaksis itu adalah mencegah supaya tidak terinfeksi sebenarnya ya, mencegah penyakit ya, mencegah penyakit bukan mencegah infeksinya. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang orang yang berkunjung ke daerah endemis ya. Jadi juga harus tapi harus juga tahu ya kita dalam kondisi yang fit apa enggak gitu ya. Terus seberapa banyak kita terpapar oleh plasmodium gitu ya. Terus apakah plasmodium itu juga resisten terhadap obat-obat kemoprofilaksis ya, dan juga untuk sarana diagnosis dan penata laksanaan. Slide berikutnya ini adalah diagram ya. Jadi kemoprofilaksis itu mencegah supaya sebenarnya kita nggak tergigit oleh anofles gitu kan. Jadi kalau sudah tergigit, ya bagaimana caranya supaya sporozoid ini apa namanya itu tidak sampai ke atau tidak menginfeksi sel hepatosit misalnya begitu. Nah, kalau dengan obat-obatan anti malaria di situ kan ada ya, di-cut di situ. Jadi misalnya kita sudah terinfeksi nih sama sporozoid, sudah terinfeksi. Oke, berarti kan dia masih di siklus eksoeritrositik. Nah, itu ada obat yang bisa di situ sehingga nanti obat-obat ini ketika di siklus eksoeritrosit maka plasmodiumnya akan mati sehingga tidak ada merozoit yang menginfeksi sel eritrosit begitu. Kalau misalnya sudah menginfeksi sel eritrosit, maka di-cut lagi di situ ada obat khusus untuk obat-obatan yang menyebabkan kematian dari apa itu siklus eritrositik gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat sporozoid ini sudah diinjeksikan, kemudian sudah ada di liver, di sel-sel hepatosit ya. Maka untuk Vivax dan Ovala punya kemampuan untuk hipnozoid. Nah, kemudian kalau hipnozoidnya tadi jadi imunnya turun, kemudian Ovala dan Vivax itu kemudian dia nggak dorman lagi, maka kan
akan bisa relapse ya. Nah, ini parasit kemudian dia akan rilis kembali dan akan menginfeksi sel darah merah gitu ya, eritrosit. Nah, kemudian juga di sini nanti kan sebenarnya kalau misalnya eh, tidak ada yang ngeblok gitu ya di situ ya, misalnya obat-obatan, maka kan akan dia maksudnya dia akan menginfeksi sel eritrosit yang lain, dia juga akan ke darah perifer, pembuluh darah perifer untuk membentuk ambetosit begitu kan. Nah, eh, kemoprofilaksis itu sebelum terinfeksi sudah diberikan obat gitu kan. Jadi sehingga nanti ketika digigit oleh Anopheles maka sudah punya sudah tidak separah ketika seseorang pergi ke daerah endemis tanpa ada tanpa ada eh, bantuan gitu ya, bantuan untuk sistem imun tubuh itu untuk melawan Plasmodium gitu ya. Oke, slide berikutnya ini adalah eh, obat-obatan untuk profilaksis terhadap Plasmodium ya. Jadi tergantung dari areanya. Jadi kalau area itu resisten, eh, jadi falciparum yang resisten terhadap kloroquine, maka ya dipakai atovaquone, proguanil atau mefloquine. Tapi yang drug of choice-nya adalah doxycycline gitu. Kapan diminum doxycycline-nya? Ya itu 1 atau 2 hari sebelum pergi ke daerah endemis gitu ya. Terus kemudian di sana selama di daerah endemis itu diminum tiap hari 1 kali ya 100 miligram ya 1 tablet per hari ya. Kemudian sampai dia pulang ke daerah asal dilanjut sampai 4 minggu. Setelah itu baru di off gitu ya. Ini kalau yang eh, daerah yang falciparumnya masih sensitif dengan kloroquine ya dikasih kloroquine gitu. Tapi sekarang nggak ada ya falciparum yang masih sensitif dengan kloroquine tuh nggak ada. Jadi falciparum itu rata-rata resisten gitu ya dengan kloroquine. Juga Vivax maupun Ovala itu resisten dengan kloroquine. Jadi yang drug of choice-nya itu doxycycline. Cuman doxycycline itu tidak boleh diberikan pada anak dan ibu hamil gitu ya. Jadi kalau anak dan ibu hamil ya memang disarankan tidak berkunjung ke daerah endemis gitu. Oke, slide berikutnya itu sudah ya terkait malaria yang disebabkan oleh falciparum. Sekarang kita membahas tentang toksoplasmosis. Toksoplasmosis itu disebabkan oleh Toxoplasma gondii, jadi protozoa darah juga ya. Nah, eh, salah satu Toxoplasma gondii itu merupakan salah satu penyakit parasit yang sebenarnya targetkan oleh CDC untuk dieliminasi gitu ya, karena merupakan public health ya. Nah, parasit tokso ini bisa bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama ya, jadi di tubuh manusia maupun di mamalia yang lain gitu, dan banyak yang prevalensinya eh, masih tinggi gitu prevalensinya ya. Slide berikutnya ini kita lihat siklus hidup dari toksoplasma ya. Ada definitive host dan intermediate ya. Jadi definitive hostnya di sini itu adalah kucing ya. Kita lihat di slide ini uh, kucing ini jadi di dalam jaringannya itu jaringan di intestinal ya, dia ada di siklus di ekstraintestinal maupun enteroepitelial gitu. Jadi terinfeksi si kucing ini, kemudian berkembang di intestinal maupun ekstraintestinal atau di enteroepitelial. Enteroepitelial itu berarti di intestinalnya gitu ya. Nah, nanti akan ada oosit ya.
oosit itu keluar bersama feses kucing gitu. Nah, kalau yang bentuknya unsporulated itu masih tidak infeksius ya sampai kemudian terjadi sporulasi. Jadi ketika kucing itu BAB maka kan oositnya juga terikut gitu. Nah, nanti ketika di tanah itu 1 sampai 5 hari nah baru terjadi sporulasi oosit yang sifatnya infeksius. Nah, ini yang kemudian merupakan bentuk infektif gitu ya. Nah, kalau sporulasi oosit ini kemudian kan misalnya udah kering gitu ya, terus di tanaman dan sebagainya, terus termakan kembali oleh kucingnya, maka di dalam tubuh kucingnya juga dia terinfeksi dan siklus itu berulang. Tapi kalau kemudian oosit sporulasinya ini dimakan oleh termakan ya, termakan oleh intermediate host yaitu unggas dan juga tikus, maka di dalam tubuhnya juga ada bentuk dari ookis itu yang ada di dalam jaringan bentuk kistanya ada di jaringan tikus maupun burung. Nah, kalau misalnya ini dimakan lagi maka reaktivasi gitu ya. Nah, bagaimana kok bisa misalnya manusia itu terinfeksi? Maka ketika ookis sporulasi ini termakan ya, mengkontaminasi misalnya rumput dan sebagainya, terus dimakan oleh hewan ternak, maka di di ototnya itu kan ada kistanya, ya kan? Nah, kemudian kalau kista itu di otot daging dari mamalianya dan manusia itu mengkonsumsi daging yang kurang masak, maka kemudian kista itu juga bisa berada di dalam tubuh manusia seperti itu ya. Nanti di dalam tubuh manusia itu nanti bentuknya dari takizoid, bradizoid begitu dan kemudian nanti bisa melewati transplasental sehingga bisa menularkan kepada janinnya gitu ya. Dan oosit yang sporulasi ini juga kan bisa menempel pada makanan, buah-buahan dan sebagainya yang kalau handling higienisnya nggak bagus juga akan mengkontaminasi gitu, dimakan dan terkena juga manusianya ya. Jadi seperti itu siklusnya. Slide berikutnya, ini sama sebenarnya ya. Jadi Toxoplasma gondii itu merupakan parasit obligat intraseluler, kemudian ada hospes definitif dan perantara, ada stadiumnya ya, ada bentuk infektifnya itu ookista tadi, yang sporulasi, ada takizoid dan bradizoid gitu. Ya, jadi kalau sudah di manusia itu bisa menginfeksi organ ya, bisa di otot, di otak, di jantung, dan kemudian di mata. Kalau pada ibu hamil bisa mengganggu pertumbuhan janin ya, bisa ditularkan juga melalui transfusi begitu ya. Oke, slide berikutnya ini patofisiologinya. Jadi kalau di sini terlihat ya patofisiologi dari toksoplasmosis. Jadi Toxoplasma gondii tadi yang bentuk namanya sporulasi oosit ya, itu tertelan kan, tertelan atau manusia itu mengkonsumsi daging yang setengah matang atau masih mentah maka akan terinfeksi ya. Nah, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan mengaktifasi primary dari respon imun atau imun innate ya. Setelah itu maka kemudian imun ini akan mendeteksi adanya patogen karena adanya pattern recognition receptor. Jadi reseptor yang dikeluarkan oleh antigen yang bisa dikenali oleh antibodi atau oleh sistem imun kita. Maka kemudian terjadi pengerahan dari imun sistem ya, makrofag atau monosit. Nah, akibatnya terjadi inflamasi yang akut. Nah, inflamasi yang akut ini akan menyebabkan rilisnya dari sitokin inflamasi gitu ya, sehingga kemudian ada TNF alfa, interleukin 6, interleukin 12. Nah, TNF alfanya tadi terkait dengan
PGE2 nantinya juga ya, terus kemudian nanti akan mengaktifasi COX-2 juga nanti ke hipotalamus dan menyebabkan terjadinya demam. Terus juga TNF ini juga akhirnya juga bisa menginisiasi apoptosis ya. Terus juga interleukin 6 itu kan memproduksi neutrofil ya, neutrofil kemudian mengaktifasi B sel dan kemudian diproduksi antibodi ya. Kalau sel B itu kan jadi ada memorinya. Nah, interleukin 12 nanti meningkatkan produksi dari interferon gamma sehingga peningkatan kemokin ya yang meningkat, kemudian leukosit dan limfosit. Nah, ketiganya ini nanti menyebabkan inflamasi pada maternalnya ya. Jadi kalau pada maternal terus kemudian nanti kan bisa ke janin gitu. Maka kemudian terjadi misalnya hidrosefalus, kemudian terjadi cerebral kalsifikasi, chorioretinitis dan yang lain. Jadi kemudian bisa terjadi congenital toxoplasmosis pada janin gitu ya. Gambar yang di sebelahnya itu sama ya. Ya, seperti itu. Slide berikutnya ini lebih menerangkan karena kalau toxoplasmosis itu biasanya berkaitan dengan kehamilan ya yang lebih sering karena menyebabkan congenital toxoplasmosis ya. Jadi di sini ada toxoplasmosis acquisita dan juga toxoplasmosis akut ya. Toxoplasmosis akut itu ditandai dengan adanya parasitemi, respon imun dan kemudian masuk ke tahap kronik gitu ya. Kalau pada yang individu imunokompeten yang imunnya bagus itu biasanya asimptomatik gitu. Tapi kalau yang imunokompromis yang imunnya turun, maka kemudian bisa menyebabkan gejala yang lebih buruk gitu ya, dan juga manifestasi yang lebih buruk gitu. Nah, slide berikutnya ini contoh dari pasien yang imunokompromis. Jadi terjadinya cerebral toxoplasmosis ya. Jadi manifestasi klinisnya bisa ensefalitis lokal, ada tanda neurologis vokal ya, ada kejang, terus kemudian penurunan kesadaran ya, juga ke organ-organ yang lain. Slide berikutnya ini toxoplasmosis yang menyerang pada daerah mata gitu ya. Jadi ini laporan-laporan ya di beberapa rumah sakit gitu ya. Terus macam-macam infeksinya ya. Slide berikutnya ini toxoplasmosis kongenital. Nah, ini terjadi jika ibu hamil terkena infeksi tokso selama periode kehamilannya ya. Jadi kalau 67% bayi itu lahir tanpa gejala atau manifestasi klinisnya itu nggak nyata gitu ya, normal biasanya ya. Tapi ada juga yang kemudian manifestasinya bervariasi dari ringan sampai berat ya. Jadi yang hidrosefalus, yang mikrosefal, anencefal dan sebagainya ya. Seperti itu. Ini penelitiannya dari salah satu salah satu peneliti ya, peneliti toksoplasma. Kebetulan beliau, tapi sekarang beliau sudah pensiun ya, Prof. Teguh ya, dari FKUB gitu. Tapi beliau sekarang sudah pensiun. Beliau peneliti terkait dengan toksoplasma ya, toksoplasmosis beliau. Oke. Nah, ini slide berikutnya ini transmisi, bagaimana transmisinya ke janin. Jadi kalau tergantung ya, transmisinya bisa mulai yang ringan sampai yang berat sampai 65% ya. Tapi biasanya kalau ibunya terinfeksi pada trimester pertama, maka biasanya gejalanya itu atau kerusakannya itu lebih nyata gitu dibandingkan kalau ibu tersebut terinfeksinya di trimester ketiga misalnya gitu ya. Slide
slide berikutnya, ini infeksi yang terjadi pada trimester ketiga. Jadi tadi kan dikatakan kalau trimester ketiga itu cuma 5% gitu ya. Nah, makanya sebagian besar alhamdulillah lahir normal gitu ya. Tapi kalau dilihat di CT scan-nya seperti itu gambarannya ya. Slide berikutnya, diagnosis dari toksoplasmosis ini memang secara klinis agak sulit karena gejalanya tidak khas gitu. Nah, bisa dibantu dengan pemeriksaan laboratorium dari pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan serologi terutama IgM, IgA, dan IgG ya, untuk memastikan diagnosisnya dan juga untuk screening. Slide berikutnya ini adalah resiko terkena toksoplasmosis dan slide berikutnya manifestasinya. Ya. Nah, ini tergantung faktor-faktor ya. Jadi kalau ada sosioculture juga ya. Kemudian juga ada status gizi dan juga ada kalau misalnya overlapping dengan infeksi dari TORCH ya. TORCH itu T-nya toxoplasma, O-nya others, TORCH, R-nya rubella, C-nya cytomegalovirus, H-nya herpes gitu ya. Slide berikutnya ini adalah prinsip dasar bagaimana menginterpretasi hasil serologi pada toksoplasmosis. Jadi kalau imunoglobulin G negatif, imunoglobulin M-nya negatif itu berarti tidak terinfeksi ya. Imunoglobulin G itu kan masa lampau ya, infeksi pada masa lampau. Jadi kalau misalnya IgG-nya itu negatif tapi IgM-nya positif, maka kemungkinan dia baru saja terkena infeksi gitu. Maka kemudian harus kalau positif berarti dulu tidak terinfeksi, baru terinfeksi sekarang gitu. Jadi infeksinya sifatnya akut. Tapi kalau tapi harus dites kembali, diulang lagi gitu untuk memastikan. Kalau IgM-nya negatif, IgG-nya negatif, berarti kan dia nggak terkena, dulu nggak terkena. Terus IgM-nya positif, berarti dia terkena, berarti akut, ya kan? Tapi kalau IgG-nya positif, berarti dia pernah kena. Dan IgM-nya negatif, dulu kena, sekarang enggak, gitu kan? Berarti ini dites kembali dengan tes imunoglobulin G yang lain, gitu ya. Kalau misalnya negatif-negatif atau positif-positif, maka dites lagi, gitu. Jadi ini interpretasi dari serologi ya. Kalau misalnya imunoglobulin IgG-nya positif, terus kemudian IgM-nya itu positif, bisa aja dia terinfeksi lebih dari 1 tahun. Karena positif kan berarti dulu pernah terinfeksi. Terus IgM-nya kok positif, berarti terinfeksi lagi gitu. Dulu pernah, sekarang terinfeksi lagi. Berarti bisa aja infeksinya lebih dari 1 tahun. Nanti dites lagi kalau hasilnya tetap sama, berarti ya memang dulu terinfeksi, terus sekarang masih terinfeksi lagi gitu ya. Nah, kalau semuanya positif, berarti kan infeksinya itu dalam 12 bulan gitu ya. Jadi berarti harus dites imunoglobulin G avidity gitu. Ya. Slide berikutnya ini imunoglobulin G antibody avidity. Jadi mengukur afinitas fungsional. Slide D. Geser slide-nya bisakah? Ya, jadi ada namanya aviditas imunoglobulin G antibody. Jadi mengukur afinitas fungsional atau kekuatan pengikatan total antigen dan antibody. Ya, jadi memastikan
lebih akurat gitu loh, imunoglobulin G avidity itu ya. Oke, slide berikutnya ini interpretasinya. Jadi kalau avidity-nya rendah, maka infeksi itu akut, kurang dari 4 bulan. Tapi kalau avidity-nya tinggi, berarti infeksinya lebih dari 4 bulan, begitu. Jadi eh, avidity itu diperlukan untuk yang imunoglobulin G, IgG dan IgM-nya itu positif-positif gitu loh. Jadi ini kapan ini ya infeksinya gitu. Terus pakai IgG avidity. Nah, ini slide berikutnya screening dan tata laksana untuk ibu hamil. Ya, di situ kita lihat eh, kalau misalnya imunoglobulin G-nya positif, imunoglobulin M-nya positif. Ini berarti infeksinya baru saja terjadi, ya. Maka kemudian dilakukan imunoglobulin G avidity. Kalau hasilnya tinggi aviditasnya, maka infeksinya lebih dari 4 bulan. Kalau rendah berarti kurang dari 4 bulan. Nah, kalau infeksinya lebih dari 4 bulan, maka eh, kemungkinan kalau imunoglobulin G-nya itu rendah, berarti infeksinya yang lama gitu, infeksinya lama itu. Tapi kalau imunoglobulin G-nya tinggi, berarti infeksi yang baru saja terjadi gitu ya. Nah, itu nanti juga dites kembali 3 minggu kemudian, baik imunoglobulin G maupun imunoglobulin M untuk mengetahui diagnosis dari prenatalnya. Jadi ini apa namanya pathway-nya ya atau diagram untuk screening ibu hamil karena untuk memastikan bahwa eh, ibu hamil ini eh, apa kadar apa namanya imunoglobulin G atau imunoglobulin M-nya itu seberapa sehingga nanti bisa memastikan janinnya itu aman apa enggak gitu ya. Slide berikutnya ini sama ya. Jadi kalau yang infeksinya baru-barusan, jadi probable recent infection berarti dikonfirmasi. Kemudian juga apa namanya eh, di follow up juga ibu dan bayinya ya. Slide berikutnya ini toxoplasmosis congenita, jadi diwaspadai pada ibu yang pernah terinfeksi selama kehamilan, juga pada ibu yang imunnya eh, imunokompromis, artinya imunnya nggak bagus. Juga kemudian pada bayi yang lahir dengan gambaran klinis toxoplasmosis congenital dan juga bayi lahir dengan screening toksonya positif. Ya, ini diagnosisnya kriterianya jika antibodi imunoglobulin M dan atau imunoglobulin A-nya positif 10 hari setelah lahir. Jadi setelah lahir diperiksa kembali IgM dan IgA gitu ya. Di situ juga ada kadar IgG yang menetap atau meningkat tanpa pengobatan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Nah, juga bisa dilakukan PCR ya terhadap DNA tokso atau antibodi imunoglobulin M atau imunoglobulin G di CSS-nya ya. Seperti itu. Nah, ini slide berikutnya penata laksanaannya atau terapinya. Jadi kalau tidak ada komplikasi, maka diberikan trimethoprim, sulfamethoxazole, dan pirimetamin atau beberapa obat di situ ya. Tapi kalau ada komplikasi yang lain, misalnya toxoplasmosis cerebri ditambah HIV, kemudian toxoplasmosis oculi, ya, yang mengenai mata itu terapi standar, jadi yang di atas itu ditambah steroid, kalau yang ada HIV-nya ya ditambah antivirus ya, atau misalnya toxoplasmosis kehamilan ya. Jadi terapinya terapi trimethoprim sulfamethoxazole
untuk trimester awal kehamilan gitu. Terus kemudian baru diberikan pirimetamin, sulfadiazin, dan asam folinat gitu ya. Seperti itu. Jadi tergantung dari kriterianya. Apakah umum, dilihat dari manifestasi klinis dan labnya, apakah khusus, itu adakah komplikasinya, maka penanganannya juga beda ya. Slide berikutnya, ini efek jangka panjang dari toksoplasmosis ya. Jadi kalau dari screening itu kita sudah tahu, maka bisa mengurangi resiko buruk untuk janin ya. Jadi prognosinya lebih bagus untuk janinnya. Kalau misalnya dengan pengobatan itu kita masih bisa, jadi gini, misalnya trimester pertama itu kan tadi kalau trimester pertama prosentasenya lebih jelek ya. Jika ibu itu hamil trimester pertama kemudian terinfeksi toksoplasmosis. Tapi kalau terdeteksi dini, maka kemudian dengan obat-obatan dimungkinkan gejala sisanya itu enggak terlalu dominan gitu ya. Jadi ya masih ada mungkin, tapi tidak terlalu dominan gitu. Dan ada beberapa kemungkinannya ya, seperti itu. Baik, yang terakhir, maksudnya slide topik terakhir, bukan slide terakhir ya. Kita bahas tentang filaria ya. Jadi sebenarnya filaria ini kan pemeriksaannya melalui hapusan darah tepi gitu ya, sama kayak pada plasmodium gitu ya, hapusan darah tipis gitu ya, hapusan darah tipis dan tebal gitu kan, sama. Cuman dia nggak di habitatnya nggak di peredaran darah, maksudnya nggak di eritrosit seperti plasmodium gitu ya, tapi lebih kepada ke limfatik ya. Jadi infeksi dari limfatik filariasis itu disebabkan oleh nematode jenis Wuchereria brancorti, malayi, dan timori-burgia ya. Ini ditransmisikan oleh nyamuk ya, nyamuknya macam-macam tuh. Ada Anopheles, Culex, Aedes, Mansonia, Aegigenes gitu ya. Jadi nggak khusus kayak Plasmodium ya. Kalau Plasmodium kan Anopheles betina. Kalau filariasis itu macam-macam jenis atau spesies nyamuknya ya. Slide berikutnya ini adalah manifestasi klinisnya. Itu ada yang tidak bergejala atau ada yang demam akut filaria, atau kemudian ada bentuk yang kronik. Yang kronik itu terjadi peradangan pada kelenjar limfe, kemudian juga limfadenitis, bisa juga elephantiasis pada beberapa organ genital atau di tangan, di kaki gitu ya. Juga ada tropical pulmonary eosinophilia, juga filarial arthritis, dan yang lainnya ya. Nah, slide berikutnya ini adalah mapping dari negara-negara yang masih punya prevalensi filariasis. Sebenarnya filariasis ini termasuk neglected disease ya. Maksudnya neglected disease itu yang sudah maksudnya sudah nggak ada gitu. Kalau di negara-negara yang negara maju itu nggak ada lah penyakit seperti itu ya, kayak frambusia gitu ya, schistosomiasis gitu, askariasis gitu. Di negara maju itu termasuk neglected disease, jadi yang dineglect ya. Nah, tapi di negara berkembang di Indonesia itu masih ada filariasis itu di beberapa provinsi gitu ya. Jadi kita belum bisa mengeliminasi gitu ya. Ini faktor-faktornya ya tadi ya, mosquitonya. Slide berikutnya, oke. Seperti itu. Slide berikutnya ini faktor hostnya tergantung dari bisa jadi yang terinfeksi itu bisa semua umur gitu ya. Kemudian juga wanita, laki-laki, tapi kalau berdasarkan statistik lebih sering laki-laki gitu yang terkena filariasis gitu ya. Terus juga tergantung migrasinya dan imunitasnya. Terus juga tergantung dari
urbanisasi, terus kemiskinan, industrialisasi ya, dan sanitasi yang jelek gitu ya. Juga tergantung dari iklim. Nah, ini faktor dari faktornya ya. Kalau iklim, jadi iklim itu bisa apa ya, meningkatkan breeding dari nyamuknya, juga tergantung dari juga temperaturnya gitu. Kalau temperaturnya itu yang tropis gitu ya, dengan klimat sekian, maka memperpanjang umur dari faktor nyamuknya gitu ya. Slide berikutnya ini cara transmisi dan masa inkubasinya ya. Jadi ditransmisikan oleh nyamuk ya. Di dalam tubuh nyamuk itu mulai dari larva 1 sampai larva 3 gitu ya. Kemudian baru larva 3 itu nanti diinjeksikan ke manusia. Slide berikutnya bagaimana cara diagnosisnya? Diagnosisnya berdasarkan tentu saja pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga dengan pemeriksaan lab atau laboratorium teknik ya. Secara klinis diagnosa itu dapat ditegakkan dengan evidence ya, dan juga dari uji laboratorium ya. Jadi bisa dari hapusan darah tipis. Nah, untuk yang TPE itu dari serologi imunoglobulin G dan imunoglobulin E ya. Jadi dari yang TPE itu kan tropical pulmonary eosinophilia, itu bisa ditegakkan dengan pemeriksaan serologi. Nah, kemudian juga yang pertama ya, laboratorium diagnosis itu tadi ya sudah saya sampaikan dengan menemukan mikrofilaria di peredaran darah tepi ya. Jadi ada hapusan tipis dan hapusan tebal. Kemudian juga ada metode filtrasi membran dan juga ada tes provokatif DEC. DEC ini sebenarnya merupakan treatment untuk filariasis, tapi bisa digunakan juga untuk menegakkan diagnosis. Jadi setelah mengkonsumsi DEC, maka mikrofilaria itu kan akan beredar ke pembuluh darah tepi gitu. Nah, nanti setelah 30 sampai 45 menit maka akan diambil darah ya di darah tepi, kemudian dilihat di bawah mikroskop setelah diwarnai dengan gensa. Slide berikutnya juga metode yang lain, misalnya dengan imunokromatografi ya. Sebenarnya ini gold standar, lebih spesifik dan sensitif, tapi mahal dan tidak semua vaskes itu memiliki gitu ya. Terus kemudian yang ketiga kuantitatif blood count ya. Jadi mengidentifikasi mikrofilaria dari morfologinya, apakah spesies Buseria bancrofti atau spesies Brugia malai atau Brugia timori dari morfologinya. Untuk memudahkan itu dari inti ya, inti yang ada di ujung ekor gitu. Kalau tidak berinti pada ujung ekornya tidak temukan inti, itu Buseria bancrofti. Tapi kalau ada inti di ujung ekor itu bisa jenis Brugia. Nah, apakah malai atau timori itu dilihat lagi dari morfologi yang lain, misalnya gambaran inti seluruh tubuh, kemudian dari selubungnya dan pengecatan dari selubung terwarnai atau enggak gitu ya. Dan rasio cephalic space gitu itu juga bisa membantu mengidentifikasi Brugia malai atau timori. Nah, kemudian juga dengan metode USG ya. USG itu untuk mengetahui lokasi dan visualisasi dari pergerakan filarianya. Jadi yang sudah dewasa ya, bukan mikrofilarianya. Oke. Slide berikutnya juga ada metode limfosintigrafi ya. Jadi di sini mengetahui struktur dan fungsi dari limfatik dari ekstremitas ya. Jadi sudah sampai mana keparahannya itu ya limfatiknya. Kemudian juga dengan X-ray untuk
khusus ya, atau untuk yang tropical pulmonary eosinophilia dan juga hematologi ya. Ini slide berikutnya ini merupakan manifestasi klinik. Jadi manifestasi klinik itu ada yang filariasis limfatik dengan adanya cacing filaria dewasa atau namanya filaria ya. Atau dinamakan manifestasi kliniknya acute filariasis. Jadi merupakan respon hiperimunoresponsif ya, dengan mulai dari tidak ada gejala, kemudian tidak ada bergejala tapi ada mikrofilarianya, dan juga yang selanjutnya ditemukan filaria dan ada demam, terus kemudian sudah menyebabkan patologi dan kronik dan juga ada TBE tadi. Slide berikutnya ini adalah stase atau stadium limfatik filariasis ya. Jadi ada asimptomatik amikrofilariemik. Jadi tidak ada mikrofilaria, tidak ditemukan mikrofilaria dalam darah tepi dan tidak bergejala. Terus yang kedua, ditemukan mikrofilaria namun tidak bergejala secara klinis ya. Yang ketiga, manifestasi akut itu ditemukan. Yang keempat, terjadi obstruksi atau obstruksi lesi ya. Jadi ada luka ya terkait dengan kronik ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk yang asimptomatik amikrofilaremik itu artinya kan tidak bergejala dan tidak ditemukan mikrofilaria. Nah, biasanya pada daerah endemik gitu ya. Daerah endemik itu yang daerah di mana penduduknya sudah sering terkena infeksi filaria, bolak-balik terkena gitu ya. Nah, dikatakan bahwa populasi atau orang-orang yang berada di daerah endemik itu tidak menunjukkan tidak didapatkan mikrofilaria atau menunjukkan manifestasi klinik meskipun mereka itu terpapar oleh larva ya, kan larvanya bentuk infektif ya, dengan orang-orang yang terinfeksi gitu, tapi dia tidak menunjukkan adanya gejala dan juga tidak ada mikrofilaria di dalam peredaran darah tepinya. Terus kemudian ketika diuji diagnostik laboratorium itu juga nggak ditemukan mikrofilarianya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang stadium di mana asimptomatis, tidak bergejala, tapi ada mikrofilaria. Nah, di sini dikatakan memang tidak bergejala secara klinis, tapi mikrofilaria itu ada di dalam peredaran darah tepinya, gitu. Nah, biasanya nanti bisa terdeteksi dengan pengambilan darah ya, dari survei pengambilan darah pada malam hari gitu ya, dengan prosedur yang sudah terverifikasi. Nah, yang selanjutnya adalah stadium manifestasi yang akut. Jadi biasanya dalam beberapa bulan atau tahun, nah karena episode yang berulang-ulang gitu ya, maka inflamasinya menjadi inflamasi akut yang ada di pembuluh limfe atau nodus limfatikus di daerah genital gitu ya, dan juga adanya superinfeksi oleh bakteria atau jamur gitu ya di jaringan, sehingga tambah menyebabkan gangguan dari fungsi limfatik. Nah, manifestasi kliniknya itu yang untuk akut ya, stadium akut itu bisa filarial fever ya, jadi adanya demam ya, terus juga ada limfangitis, limfadenitis dan epididymoorkitis gitu ya.
itu masih masuk dalam stadium yang akut. Kalau yang stadium yang kronik itu biasanya sudah 10-15 tahun ya, jadi cukup sangat lama ya, sudah belasan tahun, dan kerusakannya sudah permanen gitu pada pembuluh limfenya yang disebabkan oleh cacing yang dewasa, filaria, dan terjadi perubahan patologi ya, yang disebabkan karena dilatasi dari pembuluh limfe karena adanya inflamatori yang berulang gitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya proliferasi dari endotelial dan inflamatori karena reaksi granulomatos yang berada di daerah atau sekitar parasit tersebut. Nah, awalnya itu adanya edema ya, pitting edema, terus kemudian lama-lama perubahan warna ya, perubahan warna, terus menjadi kekerasan, jadi tisunya menjadi mengeras gitu, jaringannya menjadi mengeras. Setelah lama-kelamaan maka terjadi hiperpigmentasi, keratosis ya, mengeras gitu, terus kemudian ya kerusakannya bertambah parah. Ya, terus terjadi ditemukan hidrokel gitu ya, terus juga pembesaran pada alat genital gitu ya, dan juga ada hiluria atau hematuria. Slide berikutnya ini yang stadium apa itu? Occult filariasis ya. Occult filariasis atau tropical pneumonia eosinophil. Jadi dipercaya akibat hasil dari respon ya yang berlebihan terhadap antigen filaria yang berasal dari mikrofilaria. Jadi ini respon hiperrespon dari imun ya terkait dengan antigen filaria. Nah, biasanya lebih banyak terlihat pada pasien laki-laki yang terinfeksi ya. Jadi ada batuk paroksismal, kemudian sesak ya, kemudian ada demam ringan, terus kemudian ada sputum yang kadang-kadang disertai darah gitu. Kemudian pada pemeriksaan X-ray itu ada nodular-nodular gitu ya, seperti itu. Slide berikutnya ini gambaran dari hidrokel di mana terjadi pembesaran pada skrotum ya. Kemudian selanjutnya ini pembesaran pada ekstremitas superior. Slide berikutnya. Ini tentu saja sudah fase kronik ya, stadium kronik yang 10-15 tahun ya. Terus kemudian slide berikutnya itu juga pada ekstremitas superior ya, sama awalnya limfangitis, limfadenitis, jadi lama-lama seperti itu. Slide berikutnya ini ada hiluria dan hematuri. Kalau hiluria itu berarti memang sudah kerusakan pada pembuluh limfenya ya, sehingga kemudian cairan limfenya itu masuk ke dalam sistem urinari gitu. Slide berikutnya, ini patogenesis dari terjadinya limfoedema. Jadi terjadinya kematian dari cacing dewasa ya. Nah, pembuluh lim itu kan ini ya terbatas gitu, apa namanya ukurannya. Nah, kalau cacing dewasa itu kalau terjebak di situ di aliran limfe dan kemudian mati, maka kemudian akan menyebabkan obstruksi ya. Nah, obstruksi dan juga akhirnya terjadi dilatasi dari limfatik. Nah, kemudian bermanifestasi sebagai akut filaria limfangitis. Nah, kemudian akan menjadi limfoedema yang masih sifatnya pitting ya. Kemudian adanya infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri dan juga jamur, maka kemudian menjadi akut dermatolimfangioma
adenitis. Nah, kemudian edemnya itu non-pitting, dan kemudian karena terjadinya infeksi yang berulang-ulang, maka kemudian menjadi elephantiasis yang grade 3 ya. Slide berikutnya ini secara patomekanismenya ya. Jadi kita lihat di slide itu ada gambar ABC ya. Kalau A itu drainase sistem limfe yang normal, di mana tidak ditemukan infeksi parasit di situ. Kita lihat di yang A itu katup dari pembuluh limfenya bagus ya, jadi alirannya normal ya, aliran limfenya normal, sistem limfenya. Nah, yang kedua itu terjadi kerusakan ringan dari drainase limfatik karena adanya infeksi akut ya. Nah, di yang B itu sudah mulai terlihat adanya hipertrofi yang sedikit hipertrofi, kemudian adanya filarial parasit. Jadi kalau filarial berarti cacing dewasa ya, yang ada di drainase dari sistem limfatik ya, sistem limf. Kemudian akibatnya katup dari limfatik ini juga terjadi dilatasi, kemudian pada akhirnya filarialnya juga bisa menembus ya ke katup terus ke aliran setelahnya. Nanti pada akhirnya terjadi kerusakan yang masih ringan gitu ya, sehingga gejalanya itu asimptomatik dan mungkin terjadi limfedema yang ringan gitu. Nah, ini masih akut ya. Nah, kalau kelamaan maka terjadi kerusakan yang sudah permanen ya atau kronik gitu ya. Maka terjadi juga remodeling dari pembuluh limfe selama infeksi kronik ya. Jadi di gambar C itu sudah hipertrofinya sudah lebih membesar ya, lebih hipertrofi gitu. Kemudian kita lihat di situ fibroblasnya juga semuanya mengalami pembesaran kolagen-kolagennya. Kemudian parasitnya terjebak ya di situ ya, sehingga terjadi kematian pada filaria ya. Terus kemudian ada infeksi sekunder dari bakteri Wolbachia ya. Terus kemudian karena adanya kematian dari filaria, maka kemudian imun dari sistem imun makrofag akan mendekati area tersebut ya. Kemudian terjadi lymph leakage ya. Akhirnya toksin-toksin yang berasal dari filaria yang mati itu juga menyebabkan imun responnya itu teraktivasi gitu. Teraktivasi banyak yang kemudian menuju ke arah area tersebut ya. Jadi pada akhirnya terjadi dilatasi pada pembuluh darah dan kemudian juga terjadi retensi dari cairannya nggak bisa mengalir gitu ya. Nah, kalau yang di A dan B, yang di B itu masih bisa alirannya masih bagus gitu. Ya memang tidak sebagus yang gambar A ya, tapi masih bisa. Tapi kalau yang ketiga ini sudah nggak bisa alirannya itu ya. Jadi terjadi retensi dari cairan. Terus kemudian dilatasi pembuluh darah sehingga terjadi limfedema yang berat dan itu akan mengarah ke elephantiasis ya. Jadi keterangannya di atas tuh dilatasi vessel karena rilis mediator inflamasi dari parasit atau filaria yang mati ya. Kemudian terjadi kerusakan kontraktilitas dari limfatik itu secara bertahap, maka kemudian terjadi kerusakan yang bertambah parah dan terjadi stasis dari limf. Nah, kerusakan ini nanti kemudian
ditambah dengan infeksi sekunder dari bakteri yang menyebabkan dermatolymphangioadenitis. Nah, nanti menyebabkan limedema dan terjadi lefantiasis dan hidrogel juga. Itu ya patomekanismenya. Slide berikutnya ini mempermudah kita aja sih sebenarnya ya. Jadi tadi ada nyamuk ya. Di dalam tubuh nyamuk itu sudah ada larva 3. Nah, ketika nyamuk itu menggigit, kemudian menggigit di ekstremitas inferior, maka kemudian masuklah larva 3 itu ke sistem limfatik dan nodus limfe, dan kemudian nanti menjadi filaria atau cacing yang dewasa. Nah, kemudian bisa juga spontan ya, karena tadi terjebak gitu dan mungkin karena obat-obatan maka terjadi kematian dari cacing, terus terjadi filarial adenolimfangitis, terjadi obstruksi dan akumulasi dari cairan interstisial ya, terjadi limedema, terus kemudian karena berulang-ulang maka terjadi akut dermatolymphangioadenitis dan pada akhirnya terjadi obstruksi yang progresif, maka terjadi proliferasi fibros ya, dan terakhir menjadi elefantiasis gitu. Slide berikutnya bagaimana cara manajemen filariasis limfatik. Yang pertama mengobati infeksi tersebut. Yang kedua juga pengobatan dan pencegahan dari serangan akut ADL supaya tidak berulang maksudnya ya. Dan mengobati dan mencegah supaya tidak jatuh pada limfedema ya. Slide berikutnya penata laksanaan pada infeksinya ya. Jadi kalau sudah sudah memang secara diagnosis ditegakkan gitu, maka memang tidak hanya orang per orang, tapi semua komunitas itu juga ditata laksanakan, diberi pengobatan supaya tidak terjadi transmisi yang berulang gitu ya. Jadi nggak harus semuanya gitu. Slide berikutnya ini adalah obat-obatan yang efektif terhadap filarial ya, yang cacing dewasanya. Jadi ada dietil karbomazin sitrat DEC tadi, ivermectin, albendazole, dan kuramin compound. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita lihat mekanisme kerja dari DEC. Ya, DEC ini tidak hanya secara langsung, jadi dia tidak mempunyai mekanisme langsung terhadap parasit, tapi melalui sistem imun dari host gitu ya, memediasi atau mengaktifasi sistem imun. Dikatakan bahwa DEC itu sangat efektif terhadap mikrofilarianya. Jadi mikrofilariasida, jadi membunuh mikrofilaria. Ya, kalau terhadap cacing dewasanya itu 50%, tapi kalau untuk mikrofilarianya sangat efektif ya. Dosisnya 6 mg per kilogram berat badan selama 12 hari. Ya, single dose. Nah, reaksi lanjutannya biasanya disebabkan karena karena kematian atau kerusakan dari mikrofilaria yang ditandai dengan demam, terus kemudian nyeri otot gitu ya. Terus kemudian juga ada batuk, sakit kepala, mual gitu ya. Dan DEC ini merupakan drug of choice dari treatment tropical pneumonia eosinophil ya. Slide berikutnya, obat yang lain adalah ivermectin. Kalau ivermectin itu langsung bekerja
pada mikrofilaria, tapi tidak ada reaksi untuk cacing yang dewasa, ya. Kemudian tidak berefek juga pada TPE, ya. Namun ivermectin ini merupakan drug of choice, ya, di coendemic area, ya. Oke. Slide berikutnya ini ada albendazole. Sebenarnya albendazole ini kan obat-obatan untuk nematoda pada intestinal, ya, seperti Ascariasis, kemudian golongan yang STH itu, ya. Nah, namun albendazole ini bisa juga digunakan, dikombinasikan biasanya, ya. Nah, tapi tidak bereaksi terhadap mikrofilaria. Jadi sifatnya memang untuk membunuh filarianya, ya. Dosisnya 400 mg sekali 2 kali selama 2 minggu. Nah, ini dikombinasi, ya. Jadi dikombinasi dengan DEC, jadi nggak bisa diberikan tunggal. Jadi misalnya diberikan albendazole itu nggak akan nggak berefek, tapi DEC tadi kan terhadap mikrofilaria. Nah, albendazole ini terhadap yang filaria. Jadi artinya akhirnya keduanya kena gitu, ya, baik yang dewasa maupun yang mikrofilaria. Jadi dikombinasi dengan DEC atau dikombinasi dengan ivermectin sehingga nanti bisa meningkatkan efektivitas dari obat gitu, ya. Selanjutnya adalah pengobatan dan pencegahan dari ADL, ya. Jadi di sini dikatakan treatmentnya itu agar supaya meningkatkan quality of life-nya, ya. Karena kan kalau sudah terkait dengan edema tadi itu kan sudah nanti mengarah pada elephantiasis, ya. Jadi makanya kemudian dicegah supaya tidak terjadi elephantiasis, tapi juga quality of life-nya juga bisa meningkat begitu, ya. Nah, selanjutnya juga ada treatment secara surgical, ya. Jadi kayak misalnya hidrogel tadi ya dilakukan eksisi. Kemudian kalau pada skrotum ya dilakukan surgical removal, ya. Jadi dihilangkan atau diganti itu kulitnya. Kemudian kalau pada lymphedema atau pada elephantiasis itu dieksisi juga. Jadi ada treatment secara surgical, secara pembedahan, ya. Jadi nggak cukup dengan obat-obatan aja, ya. Ini treatment dan prevensi dari elephantiasis. Jadi kalau awal-awalnya digunakan obat-obatan yang oral untuk membunuh cacing yang dewasa dan kemudian juga mencegah supaya tidak terjadi lymphedema gitu, ya. Oke, slide berikutnya ini bagaimana cara untuk manage, ya, filariasis, jadi mengeliminasi. Jadi harus dilakukan pemutusan transmisi, ya, terus kemudian juga memantau morbidity itu angka kesakitan gitu, ya, dengan cara kemoterapi, kontrol faktor, ya. Kemudian juga selanjutnya mendeteksi kasus-kasus, ya, dan menata laksanakan pada daerah endemik. Kalau pada daerah yang endemik yang tinggi itu dilakukan dengan kemoterapi massal, ya, yaitu dengan DEC tadi, ya, yang diberikan untuk treatment massal, ya, dengan dosis yang rendah. Gitu. Selanjutnya di samping itu juga perlu program untuk vektornya, karena vektor ini yang menularkan, yaitu nyamuk tadi. Maka kemudian kalau pada yang
anti larva measure. Jadi chemical control itu kan larvanya mulai dari L1 sampai L3 kan ada di tubuh nyamuk. Nah, itu kalau nyamuknya dimatikan gitu, maka kan dia tidak bisa menularkan ke manusia yang lain gitu ya. Jadi bagaimana membunuh nyamuk lah ya, seperti itu. Terus kemudian juga eh, apa namanya, menghilangkan ya beberapa tumbuhan yang menjadi tempat untuk nyamuk ini bersembunyi atau ya biasanya begitu karena